Alam pun sedih, pertiwi merintih. Mendengar rintihan lirih alam itu, Bapak Guru Mukhtar dengan gegas memimpin para santri menegaskan kembali fungsi Khalifatu fil Ard. Tahun 1961, beliau mendirikan Yayasan SPMA yang satu di antara program-programnya adalah Pilih atau Pusat Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diminta lakukan peninjauan kerusakan lingkungan hidup di wilayah Dapur 12, Kelurahan Seiplungut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Pasalnya, kerusakan lingkungan hidup di wilayah Dapur 12 tersebut semakin parah akibat ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Sebelumnya, alam di wilayah tersebut sangat indah dipandang mata, justru saat ini pohon-pohon bakau alam banyak yang diduga sengaja dirusakin dan ditimbun. Seperti yang disampaikan masyarakat Seiplungut terkait pengerusakan lingkungan hidup berkedok aktivitas proyek pematangan lahan, cut and fill, di mana aktivitas tersebut diduga tidak memiliki izin. Kita berharap kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera melakukan peninjauan dan penindakan terhadap pelaku pengerusakan lingkungan hidup di wilayah Dapur 12, Kelurahan Seiplungut ini, sebab selama ini kerusakan lingkungan seakan ada dugaan pembiaran terhadap pemerintah setempat, katanya kepada media ini, Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2025. Dia mengatakan terkait aktivitas proyek pematangan lahan, cut and fill, di wilayah Dapur 12 tidak seharusnya melakukan pengerusakan lingkungan seperti penimbunan pohon-pohon bakau, sebab pohon bakau tersebut merupakan peluang pantai dari erosi dan abras. Manfaat pohon bakau atau pohon mangrove itu gunanya mengurangi risiko bencana seperti banjir dan tsunami, menjadi habitat bagi beragam biota laut, menyerap karbon dioksida, serta mendukung ekonomi masyarakat pesisir melalui potensi hasil perikanan dan potensi ekonomi lainnya seperti produk olahan makanan dan pewarna alami, katanya lagi kepada media ini. Untuk itu, dia berharap kepada pemerintah pusat baik maupun Bareskrim Polri untuk segera melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku-pelaku pengerusakan lingkungan hidup di wilayah Dapur 12 Kelurahan Seiplungut tersebut. Apabila ada dugaan kong kali kong pengerusakan lingkungan hidup di wilayah ini, kami berharap pelakunya dapat diberikan sanksi tegas sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengerusakan lingkungan hidup, katanya. Sementara, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku perusakan lingkungan hidup dapat dikenai sanksi administratif seperti teguran secara tertulis. Bahkan, pemerintah dapat melakukan pembekuan atau pencabutan izin, pidana, penjara dan denda, dan gugatan perdata untuk mengganti rugi lingkungan yang rusak tersebut. Begitu juga, ancaman sanksi pidana bagi pelaku pengerusakan lingkungan hidup sudah jelas diatur dalam Undang-Undang PPLH, dengan denda bisa mencapai 15 miliar rupiah dan pidana penjara maksimal 15 tahun kurungan, penjara, bunyi Alenia tersebut. Sebelumnya, kata dia, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batam Budi Mardianto melakukan inspeksi mendadak, sidak, ke lokasi aktivitas pematangan lahan, cut and fill, di wilayah Dapur 12, Kelurahan Seiplungut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Kegiatan sidak yang dilakukan Wakil Ketua 2 tersebut didampingi anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam serta Kabid Penindakan Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Kota Batam. Sebelum rombongan DPRD baik maupun Dinas Lingkungan Hidup turun ke lokasi proyek cut and fill atas adanya laporan masyarakat setempat, di mana aktivitas cut and fill tersebut diduga tidak memiliki izin, katanya. Bahkan kata dia, aktivitas proyek cut and fill di wilayah Dapur 12 Kelurahan Seiplungut sebelumnya tidak diketahui instansi terkait, lantaran aktivitas tersebut jauh dari keramaian dan terkesan ditutup-tutupi. Aktivitas cut and fill di wilayah Dapur 12 Kelurahan Seiplungut itu sebenarnya sudah lama beroperasi Bang, tetapi tidak diketahui orang lantaran aktivitas itu jauh dari jalan raya, tetapi mustahil juga tidak diketahui, katanya, hingga berita ini dipublikasikan, reporter media ini masih melakukan konfirmasi kepada Kepala BP Batam baik maupun aparat kepolisian Polda Kepri, dari wilayah Dapur 12 tim jurnalis TV melaporkan dari Batam.